Kaisa. Oke. Shinto Oiki Kaisa itu adalah kantor representative office Jakarta Indonesia, yang dimana kantor pusatnya di Tokyo. Pada saat itu, dimana nggak boleh melenceng di pusat. Kalau korupsi habis sudah, ya nggak ada peringatan 1, 2, 3. 1 kali ketahuan korupsi, hari itu 2. Itu sebentar. Dari awal dia bilang, ya ujungnya di pusat itu digunakan bahasa Inggris. Karena memang di dalamnya lingkupnya speak English, karena dia cuma tahunya itu. Itu setiap kita masuk di pusat, ya pasti kita harus komit dong. Oke, komitmen ya. Oke. Ya. Itu yang pertama ya. Kedua, knowledge-nya kita harus tajamnya, menguasai ya. Oke. 3, jujuran penting. Integritas ya. Integritas, kalau misalnya kejujuran itu di perusahaan itu, udah deh, pasti mental. Kalau kesempatan ini orang banyak yang nonton, banyak yang lihat, ya kalau mau kerja fokus aja. Karena kalau dia sukses membohongi teman, membohongi partner, sukses cuma sebentar. Yang ada, kalau dalam bisnis ini, yang kasihan itu nomor sekian lah. Yang penting bisa kerja, bisa kerja dan komit. Nah itu memang menjadi Argentina ini memang pada saat mereka datang ke sini, mereka melihat SD ini perlu dibantu waktu itu kan, dirubahlah menjadi SD Argentina. Namanya apa SD Argentina? Sekarang SDN Gondang Dia 01. SDN Gondang Dia 01. Jalan Burung masih ada tulisannya SD Argentina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di podcast IKAL Argen 75. Tahu ya, IKAL 75 itu adalah Ikatan Alumni SD Argentina 75. Jadi udah 50 tahun tuh kita bersama-sama. Nah, kali ini ada bintang tamu yang lain ya. Sekarang pria lucu nih di depan saya, sebelah saya ini ya. Dia teman SD saya juga. Kita besar bersama-sama bermain di SD bersama-sama. Saya perkenalkan langsung, namanya Benny Syahaat. Halo Ben, apa kabar? Baik ya Ben. Terima kasih nih diundang nih di channel narasumber. Karena kita kan waktu kecil-kecilnya sering main sama. Tapi sama kamu saya nggak main. Oh gitu ya? Malu soalnya. Malu main sama cewek. Oh gitu. Oke. Dan kamu juga dulu kalau nggak salah ya, walaupun kita sekelas ya, dia tuh pendiam. Kamu tuh pendiam. Jadi biasanya tuh datang ke sekolah, pulang udah gitu aja. Terus itu pintar banget. Jadi kalau pintar gitu kita mau nanya kan agak malu, gengsi. Gengsi ya gitu. Kita juga jadi sosok pintar lah gitu ya. Walaupun nggak pintar, tapi orang kan pintar ya. Kan sama lah sama-sama pintar. Pada saat di akhir kan ada yang pembagian kelas tuh. Oh iya. Iya. Ada pembagian lain yang mau lulus-lulusan. Kelas A, B, C, D. Kamu masuk mana tuh? Saya sih terakhir sih kelas 6A ya kayaknya ya. Iya, kan terakhirnya sebelum ujian kan ada lupa saya ada bimbelnya ya. Bimbelnya khusus habis sekolah ya kan masuk yang kelompok A, kelompok B, kelompok D. Iya. Lupa terus kelompok D itu yang bener bandel. Oh gitu ya. Karena saya dinilai nggak bandel, saya masuk kelompok A. Oh alhamdulillah, itu pintar juga dong berarti dong ya. Mendapatkan kita. Yang tahu dulu. Kayaknya kamu tuh ingat sekali ya apa kejadian-kejadian yang waktu di SD dulu. Nah ini kalau dari ceritanya barusan, kejadian apa lagi Ben yang kamu ingat? Yang benar-benar melekat, momen lucu, momen menakutkan, apapun yang bisa kamu ingat. Ya pastilah kalau anak SD ya senangnya olahraga, main bola kan, dan basket. Apalagi ya udah yang paling gak lupa kalau telat. Kalau telat itu ya pasti udah kena cambuk, kakinya cepret, dijemur di lapangan basket. Nah itu yang nggak pernah lupa. Nggak pernah yang kayaknya saya nggak pernah gitu. Oh itu ada teman-teman misalnya. Malu aja ngakuin. Sering telat. Itu aja sih kalau masa SD ya. Terus pas SD itu ya kita gurunya cuma satu ya.
cuman guru bedanya guru agama, ya kan, guru olahraga. Oh iya. Gurunya kalau yang lain kan pelajarannya itu sama aja. ya, Gurunya iya ya, sama, kan. satu aja gurunya Iya, ya. kalau gurunya enak. Iya. Kalau gurunya yang serem. Nah, Nah, terakhir kita gurunya siapa itu ya yang kelas 6 ya? Pak siapa Pak Ucu? Siapa? Pak Ucu. Yang terakhir guru wali Pak kelas. Yusuf, iya. Pak Ucu. Pak Ucu ya. Pak Ucu ya. Pak siapa? Pak Kakil. Nah, wali kelas itu yang itu kan guru kita juga baik tapi agak keras gitu ya. Nah, jadi termasuk galak lah, tapi bagus ya dia. Dia benar-benar seorang guru. Saya ingat sih saya estimin wali kelas kita bagus. Wali kelas kita bagus ya. Nah, sehingga pada saat kita selesai pun kerjaan kita untuk pelajaran ini sangat membimbing banget. Ya, Bangga nggak Ben jadi murid SD Argentina? bangga sekarang ya. Apa Ben yang bikin bangga Ben? Ya kita kan berkualitas. Oke. SD Argentina keluar dari situ benar-benar kita digembleng Gembleng ya. supaya bisa masuk selanjutnya ke sekolah favorit. Bagus ya. Gitu. Kamu kan masuk ke SMA berapa dulu? SMP Sampai 8 deh. Nah, SMP 8. Masuk SMP 1. Ini SMP 8 berarti pengangsangan. Yang saat iya. Oke. Terus itu biasanya gini. Kalau saya lihat gemblengan Ya. itu memang dari dasar, dari SD. Kalau dari SD sudah ngaco, ya kan? Untuk berikutnya ke SMP susah. Ngaco lagi, SMA ngaco lagi. Fondasinya gitu ya. Di SD kalau menurut saya. Di SD itu misal ya baru namanya hitungan matematik itu berhitung ya. Itu harus kuat. Harus kuat ya. Itulah, cuman memang waktu itu di SD kita tuh kalau untuk pelajaran bahasa Inggris belum ada. Masing-masing lah ya. Mungkin sekarang udah ada. Dulu kan bahasa Inggris itu kan gitu kayak benar-benar yang pintar ya kadang les di luar. Padahal begitu masuk SMP ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Itu yang dituntut ya. Jadi kerasa ada gapnya gitu ya. Itu aja sih sayangnya waktu zaman kita ya. Terus kalau itu tadi dalam hal berhitung ya tadi pondasi bahasa Inggris. Kalau dalam pendidikan karakter gitu apa yang Benny rasakan dan karakter apa yang tercipta yang sampai Benny ngerasain sampai sekarang tuh ini tuh gara-gara aku di SD nih gitu. Ada ya. Jadi kalau seperti itu kan kita lihat dulu kita suka ada satu kelompok pelajaran kelompok ya kan. Jadi di kelompok itu kita diajarin bagaimana kita memimpin kelompok kita, kelompok belajar, ya. Nah itu di training dulu sama guru kita tuh. Nanti pada saat itulah kita mulai bicara sama teman-teman pelajar. Karena kalau lihat masih piyak ya bisa dibilang. Tapi ya namanya kelas 6 kayak biasa paling gede ya. Itu aja sih kita diajarin, apalagi saat yang kelas 6 itu kita diajarin banget supaya benar-benar matang. Ya, matang itu dalam arti semua pelajaran yang sudah diajarin kita mesti menguasai. Kalau nggak menguasai, dipaksa harus bisa. Itu yang saya ingat sih. Sehingga kita begitu masuk SMP sudah mulai bisa mengikuti, karena udah mulai nambah lagi nih pelajarannya kan. Kalau saya Inggris ada kimia ya. Tambah itu semuanya ya. Iya. Jadi memang kalau diperlibatkan dari SD di berikutnya kan udah masuk lah matematik, fisika segala macam. Ya kamu lah beritahu kamu kan orangnya pintar, juara kelas. Ya kan? Begitu kita sebenarnya masuk ke SD Argentina yang berkualitas ya, fondasinya bagus, technical sama juga tadi soft skillnya karakter beruntung banget ya Ben ya. Iya, alhamdulillah ya. Ya. Ngomong-ngomong kamu sekarang aktivitasnya apa Ben? Aktivitasnya sekarang ini, udah sekarang aja dulu dong. Sekarang dulu kan itu kan berjalan terus sekarang ya udah. Kalau sekarang ya bisnis saja. Bisnis Bisnis kecil-kecilan lah. Itu ada produksi namanya kokopit. Kokopit itu adalah media untuk untuk bibit ya. Jadi kalau ada tanaman bibit, taruh medianya itu saya produksi. Produksi di Pontianak.
Rencana, oke. Jadi baru nanti dikirim ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lebih lama sekali itu yang banyak sekarang. Dan selebihnya palingnya kalau kita sekarang sebagai sekarang ini kita anggap kita senior ya, dan kita trading ya, macam-macam. Kalau kita lihat ada trading atau investasi di saham, atau kripto, atau di forex, itu aja ya. Akhir-akhir gitu ya. Itu bisnis sendiri ya Ben ya? Iya, bisnis sendiri. Nah pas itu kan bisnis sendiri itu kan biasanya kita bisa sukses, kita bisa berhasil melakukan itu kan masih ada proses pembelajaran dari awal ya kan ya, dari tadi kita balik lagi ke SD gitu kan ya. Nah bisa ceritain nggak dulu kalau gitu, kenapa akhirnya bisa sukses sekarang, apa sih yang terjadi sebelumnya Ben? Ini mau tahu aja atau mau tahu apa? mau tahu aja sih sebenarnya sih. Kan siapa tahu bisa memotivasi, menginspirasi teman-teman semua para gitu ya. para penonton. Ya memang sih semua itu belajar dari pengalaman ya. Iya. Gimana kita pada saat masih pingin ya, yang maksudnya dari SMP, SMA, kuliah itu kan masih pingin kan, ke dunia nyata ya kan, lalu kita banyak belajar. Jadi saat saya dari Davis dulu, California. Oke, wah keren. Jadi saya langsung diterima di perusahaan Jepang di Jakarta. Ya pada saat itu dia lagi membutuhkan satu orang ya, membutuhkan ya. Kebetulan saya melamar. Dulu namanya kira-kira tahun 1992 itu Shintoa Koiki Kaisa. Shintoa Koiki Kaisa itu adalah kantor representative office Jakarta Indonesia, yang dimana kantor pusatnya di Tokyo pada saat itu, dimana perusahaan itu adalah masih satu grup sama Mitsubishi. Nah, pada saat berjalan 2 tahun Shintoa Koiki Kaisa ganti menjadi Shintoa Corporation sampai sekarang. Shintoa Corporation. Ya, itulah saya banyak belajar juga di situ bagaimana menghadapi dunia pekerjaan, di mana itu bergerak di ekspor impor. Saya barang dari Indonesia, kota Jepang, supply ke kebutuhan perusahaan Jepang di sini, dan dari sini supply kebutuhan permintaan Jepang. Di situ jangan banyak, ya terbentuklah bagaimana menghadapi orang-orang Jepang yang selama ini menghadapi kalau itu orang-orang asing ya, Amerika misalnya, ini orang Jepang, yang dimana tahu sendiri saat itu Jepang di tahun 92 itu lagi naik daun banget untuk dia punya negaranya kan. Jadi kita bangga lah bisa gabung di situ. Tentu kita nggak akan main menjadi tugas tinggi, kita punya nggak boleh melenceng di pusat Jepang. Kalau korupsi habis sudah ya, nggak ada peringatan 1, 2, 3. 1 kali ketahuan korupsi, hari itu 2. Itu sebenarnya dari awal dia bilang ya ujungnya di perusahaan itu digunakan bahasa Inggris karena memang di dalamnya lingkupnya speak English, karena dia cuma tahunya itu aja sih. Selama itu saya dibentuk, akhirnya membuat diri saya ini untuk bekerja itu juga waktu yang harus on time ya kan, apa yang mau dibahas di meeting, itu saya belajar. Saya nggak akan lupa. Persiapan, planning gitu ya? Iya. Mitos kerja ya lebih. Etos kerja. Siapa yang kita mau hadapi, perusahaan apa, ya kan, produknya apa, kita mesti menguasai. Nggak bisa tuh kita mau meeting baru kita harus nggak tahu isi knowledge-nya apa. Kita harus tahu menguasai banget. Dimana kalau tadi seperti itu kan produknya macam-macam. Ya. Jadi salah satunya ada produk di bidang anel, istri, ya kan harus menguasai gambar seperti kayak gitulah. Waktu di perusahaan itu, dan akhirnya akibat dari saya berlama di situ, akhirnya saya di hire lah, ada satu perusahaan namanya MMD. Dan MMD itu cukup di tahun 2000.
Awalnya PT Multidimensi, dia bergerak di bidang trading juga. Semacam kayak melanjutkan dulu kerjaan apa, sini juga lanjutkan. Seperti itu. Imported ini bahan-bahan material interior, kayak paper. Itu bentuknya. Saya bagian dari itu. Jadi saya nggak nangani itu, saya nanganinya di bidang lain. Di manajemen. Ya. Oke. Saya nggak bicara di produknya mereka. Saya bicara di produk saya yang selama saya di perusahaan Jepang itu. Karena di dalam PT MMD itu juga ada orang Jepang yang di situ kan. Tapi langsung sekian lama ya karirnya langsung posisinya menjadi salah satu director. Wah, keren. Hanya merembet. Bisa menjadi seperti itu, mimpin lagi, dihayal lagi di perusahaan lain, terus sampai terakhir aja. Oke. Berapa perusahaan semuanya? Total ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6 banyak. Oke. Yang paling challenging yang mana? Satu yang paling challenging yang mana? Yang paling kamu banyak belajar di mana? Sebenarnya semua perusahaan yang saya masuk tidak ada. Ya. Dan rata-rata tuh kita mesti menguasai dulu. Kalau di perusahaan Jepang kita udah tahu, oh ini produknya begini. Kalau di perusahaan MMD kita tahu, oh ini produknya ini. Begitu masuk di perusahaan namanya PT AK itu manufacture untuk produksi alat sambung kabel untuk kartu telepon. Tapi itu harus belajar juga manufacture. Ya kan produknya udah beda sendiri, tapi itu cuma tunggal alat sambung toh. Ya kan? Juga si pembelinya cuma Telkom doang. Oke. Dia yang pakai kan. Gitu. Nah, jadi macam-macam kalau yang paling ini ya. Kemudian akhirnya dari situ mulailah masuk ke konsultan desain and build untuk properti. Beda lagi kan? Beda lagi ya. Beda lagi di situ. Mulai lagi gitu. Oke. Nah, dari situ jalannya waktu akhirnya karena bidangnya membuka perusahaan IT. Membuka perusahaan IT. Ya, ada beberapa orang IT namanya PT Integritas Karya Solusi. Ya, itu yang saya geluti di bidang IT. Beda lagi berarti kan, berhadapan sama para programmer kan, analis, bagaimana kita harus bicara sama klien untuk bisa mencapai itu juga. Penting juga ya. Jadi kalau mau ditanya lu nggak bisa selesai. Gitu ya. Lama banget. Ya. Tapi ada benang merahnya nggak Ben? Dari satu perusahaan ke perusahaan lain, kira-kira yang sama itu apa ya? Yang kalau nanti nih, apalagi kan itu mungkin banyak yang dengerin nih, para pemirsa juga anak-anak muda nih, yang mungkin mau banyak belajar bagaimana berkarir yang baik gitu ya. Kira-kira apa benang merahnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain supaya sukses ya? Jadi setiap kita masuk di perusahaan, ya pasti kita harus komit dong. Oke, komitmen ya. Oke. Itu yang pertama ya. Kedua, knowledge-nya kita harus menguasai ya. Tiga, jujuran penting. Integritas ya. Integritas kalau misalnya kejujuran itu di perusahaan itu udah deh pasti mental. Karena kalau kita misalnya coret deh tuh ya. Iya. Dan itu banyak banget yang saya alami ya. Selama saya ada di bidang itu banyak bekerja udah di perusahaan, dia buat lagi perusahaan di dalam, di perusahaan kita, dia bisnis lagi, gitu loh. Itu terlalu banyak. Nah, kalau kesempatan ini orang banyak yang nonton, banyak yang lihat, dia kalau mau kerja fokus aja. Karena kalau dia sukses membohongin teman, membohongin partner, sukses cuma sebentar. Yang ada nanti hancur. Itu pengalaman saya. Banyak banget nih yang udah dibantu. Yuk kita buat kamu jadi ini, ya kan? Hiduplah dia kan. Begitu hidup dia bilang ngapain lagi bisa sendiri. Begitu dia jalan sendiri aja. Jadi dia ngerti bahwa itu kerjasama sangat penting. Teamwork, jaringan. Teamwork ya. Teamwork sangat penting. Networking ya. Tapi orang-orang kita ini anak-anak sektor yang dulu itu kebanyakan yang penting perutnya aman dulu, sayang banget gitu. Nah kita yang melakukan hal yang benar, ya jalanin aja. Kalau ada yang melakukan seperti itu,
ya nanti dia alami sendiri lah hal-hal yang akhirnya dia alami keterpurukan ke depannya. Terbukti sendiri betul. Betul. Ya. Tapi kalau kita bekerja atau kita mau berpartner, kita mesti lihat dulu, ya. Kita mesti lihat dirinya si partner kita, keluarganya kita lihat. Keluarganya bagus apa enggak? Mengerti. Tapi kalau Mempelajari keluarganya- dulu ya. Kalau background keluarganya udah nggak bagus, kebanyakan udah nggak bagus. Oke. Terus si keluarga bisa dilihat. Kalau keluarga bagus, pasti dia kerjanya bagus. Nah, itu ya. Oke. Kalau saya banyak Tahu ya. pelajari rata-rata ini pengalaman. Iya. Nah, mungkin Intan juga gitu, Intan. Apalagi Intan saya dengar kan, kamu seorang pengajar, seorang pengajar sampai ngajar S2. Iya, pernah dulu. Nah, kamu ngajar S2. Berarti kalau saya ngajar S2 yang ngajarin kamu. Iya, boleh. Makanya saya nggak mau kena. Intan ini kan saya ngajar ya S2, saya nggak mau deh ngajarin. Nanti ketemunya yang ngajar anak SD juga. Juga. Sama itu ya kita ya. Oke. Tapi memang ini kamu oke, tapi memang kamu hebat, ya. Kamu hebat bisa melewati seperti itu sampai pendidikannya wah luar biasa. Amin, thank you. Sama-sama hebat lah kita. Kita kan unik. Setiap orang punya keunikan sendiri, punya cerita masing-masing, punya pengalaman masing-masing yang. Padahal kan kerjanya untuk jadi dosen ya. Kalau dosen itu harusnya ngoceh-ngocehnya kan banyak nih. Dosen mah nggak ngoceh burung kali ngoceh. Itu bisa jadi dosen tuh gimana? Wah, cerita panjang. Tapi sama lah seperti yang diri kamu bilang. Iya. Knowledge, komitmen. Ya tadi kok balik lagi ke kamu. Jadi kamu penting itu komitmen dan integritas, betul ya gitu ya. Nah. Sama kalau tadi partner mungkin harus nganalisa backgroundnya Backgroundnya, sehingga kasarnya nggak apa istilahnya Ya, dalam karang gitu ya. Dalam rumahnya aja dia nggak bisa manage dalam rumahnya. Mengatur rumahnya, rumah tangganya. Dia mau bekerja sama kita, mau berpartner, ya kan? Nanti pikirannya di rumah berantakan, sini kayak gitu ya harus dipilih. Oke. Karena berpartner itu kan kita berdasarkan juga khasiat gitu. Kalau dalam bisnis ini yang untuk kasihan itu nomor sekian lah. Yang penting bisa kerja, bisa kerja dan komit. Nah itu banyak sekali kalau kita dengar pengalaman teman, ya kan? Dia usaha ditipu, tipu sini. Iya kan? Namanya tips Hani jadi. Jadi lu kenal sama si A? Oh si A. Oh tahu kenapa sih A? Tips Hani kan dia. Tipu sana sini. Tipu sini. Itu ada soalnya yang tipu sana tipu sini itu memang dia pinter ngomong itu pada saat udah berhasil hilang Ternyata ya zaman sekarang sih sekarang ini ya kan di tahun 2025 ini kalau mau bekerja yang benar lah. Kalau menurut saya pekerjaan banyak, cuma orang selalu kalau saya lihat begitu udah nggak enak di perusahaan ini langsung pindah. Nah, pengalaman saya juga pernah waktu itu. Saya pernah buka kafe. Oke. Nah, cukup bagus juga. Ya berjalan cuma 5 tahun sih memang. Lumayan lama ya. Kafe itu resto dan kafe. Nah, pada saat saya buka itu ya kebanyakan di Bukit untuk acara-acara reuni dan sukses banget. Ya. Terus makanan juga enak, kebetulan ngobrol-ngobrol, dalam musik juga gitu. Nah pada saat buka itu yang hal simpel aja di dalam kafe itu mengenai memanage karyawan. Ya gampang juga. Karyawan udah kita latih, udah kita atur, udah bagaimana hebatnya dia bekerja di situ dengan profesional. Begitu udah tawaran sedikit, beda gaji 200-300 ribu dia menghilang terus waktu dia menghilang dia tidak izin. Harusnya pamit saya mau pindah, ini enggak, kadang-kadang dia kenapa? Karena dia ditawarkan pekerjaan yang lain yang lebih gitu ya, gaji segala macam. Itu contoh ya. Untuk buka kafenya kalau kita tidak sejalan dengan partner, kita tidak sevisi ya. Dalam itu juga repot itu. Jadi benar harus kafe itu dijalani dengan benar dan
secara profesional. Dan kita ada chef, ya kita ada asisten chef, ya ada marketingnya, ada live musiknya, dan makanan juga kita cek semua. Dan berjalan bagus sih, memang ketemunya waktu itu sih ya, masalah COVID itu ya. Ya. COVID itu kan yang restoran harus diatur cuman boleh Iya. terima 5 Cuman 10 berapa orang jam, gitu. iya. Kayak gitu lah. Terus waktunya juga disempitin ya, nggak usah waktu Waktu cuma gitu kan, sempitin. nggak boleh lama-lama ya kan ya. Capek pula gitu. Saya kan juga gitu takut. Kita, Saya kan semua pakai masker ya. Iya. Ada gitu kalau. Jadi selain tadi komitmen, integritas, profesionalisme juga perlu tadi ya disebutin. Terus sama tadi disebutin juga Bu Benny kayaknya apa satu visi sama partner ya, gitu ya, satu visi yang partner ya. Mesti. Belum lagi nanti masalah-masalah tadi ada mengenai sumber daya manusianya, kerjanya. Iya. Nah, kalau kasus gitu ya apa Ben yang kamu lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah itu? Strategi kamu waktu itu apa yang kamu lakukan? Iya, pada saat yang masuk kan dia mesti harus buat kontrak dulu. Oke. Iya. Artinya kita juga punya beberapa calon-calon yang mau masuk juga. Kalau ini keluar, ini bisa dipanggil. Setelah nanti ya, mungkin beberapa bulan lagi ya, tahu. Kita ada bagiannya. Iya. Dan bagian saya sih nggak bisa Ikut ya. Oke. Itu ada. Walaupun untuk karyawan pada keluar ikut di sini ya. Karena gini, saya kan pernah ya punya pengalaman di luar ya. Di luar tuh, khususnya Amerika ya. Kalau owner itu kalau buka usaha ya dia turun tangan juga. Ya nggak gengsi. Oke. Saya ajarin lah partner saya. Kalau misalnya karyawan luar kita turun tangan aja. Ya mau makan apa nih, tante. Gitu. Ya bahkan karyawan ada pun kalau misalnya rame, saya turun tangan, nggak boleh gengsi. Gitu. Nah, banyak kan memang kan kalau datang kan mencoba ini perusahaan apa, ini restoran apa sih, makan ini gimana. Kita mencoba kasih penjelasan ini makan ini. Ya itu turun. Walaupun dia ini siapa sih ini? Ya, pokoknya ownernya gitu. Nah itu. Yang ownernya turun ya, itu apresiasi lebih kali ya para pelanggannya juga ya kalau turun ya. Artinya di tempat itu waktu itu bisa di-blok juga seharian penuh kalau ada yang mau acara gitu kan. Nah itu di-blok close, jadi semua dari mulai siang sampai sore sampai malam yang pakai itu udah tahu supaya orang kalau mampir lagi ada acara. Karena orang bisa juga kan begitu kan acara ya penuh gitu ya. Itu sebenarnya yang saya alami gitu ya. Kalau mungkin beda dengan Intan, kok ada Intan. Tuan kamu ya daripada saya. Sama ya. Masa sih? Yeah. Tadi kamu yang Gue paling muda kayak. Kamu yang betul sebagai ketum ya. Aduh, thank you. Teman-teman juga. Waktu kamu di itu kan dipilih kan saya bilang dengan pegangan yang saya dukung. Oke, thank you banget supportnya. Ya, kamu support dengan apa? Support dengan senyum aja. Dengan diam dan bangga bahagia kamu yang megang dan terus berkembang. Ya syukurlah syukur, ya kan bisa makin dekat, ya kan silaturahim makin terjaga, ya kan gitu. Aku jadi terakhir nih mungkin pertanyaan tadi ngeliat kan kamu dari industri yang berbeda, satunya kerja sama orang, kerja sendiri, apalagi terakhir tadi sampai yang Pontianak segala macam itu. Apa sih supaya kamu bisa maintain motivasi kamu sama secara konsisten gitu? Apa? Kan tadi udah singgung, ya kan kalau kita udah pegang, itu kita hobi. Harus komit. Motivasinya apa? Selain apa? Komit itu kan karakter yang kita harus punya ya. Tapi apa motivasimu? Apa yang membuat kamu drive kamu tuh apa sih? Oh ya, kan naik turun dung ya kan ya. Nah ini supaya pada adik-adik juga pada tahu gimana supaya membuat motivasi dan konsistensi itu gimana sih sampai ya gitu kan gitu nih sekarang generasi kadang-kadang yang dibilang begitu kan anak muda supaya punya fighting spirit yang terus menerus. Apa itu kamu resepi kamu? Pertanyaannya ini campuran dari seorang dosen profesional, seorang pengajar sama anak SD. Macam-macam ya? Motonya banyak banget.
atau nggak ada. Ya gini maksudnya gini. Kalau kita bekerja itu ya untuk usaha kerja sama orang, pasti capek. Oke. Apalagi melihat atasan. Apalagi atasan kita apa namanya orang asing. Kadang-kadang orang asing kita kan kadang-kadang ini negara gua gitu. Iya, betul. Tapi kalau ada motivasi ya pasti kan kita mau belajar supaya pintar. Oke. Penghasilan juga bagus. Baik, Didukung sama penghasilan, betapa fasilitas segala macam kan ada. Itu aja sih. Jadinya lebih ke situ ya. Jadi begitu kita lepas dari perusahaan yang Satu, dulu masuk, itu kan nanti meningkatkan diri kita kan. Jadi benar-benar bukan kunci loncat, artinya bekerja apa sih kita pertama tuh sekitar 8 tahun lah, 8 tahun, 8 atau 9 tahun kemudian terus 3 tahun, Oke. kemudian lagi 5 tahun kalau nggak salah ya. Jadi lama. Oke. Karena lama itu kita benar-benar menggeluti, ya kan. Kalau misalnya kita udah bekerja lama tapi koceknya masih pamungkas, ya jangan sampai pamungkas lah, ya kan. Yang ada imbangannya antara capek dan pemasukan. Itulah pasti harus balance ya lah ya. Tapi juga gitu pasti, masa kamu mau ngajar-ngajar aja, mau sekolah aja kalau nggak ada pemasukan mau. Iya, tergantung visinya ya. apa ini kita tujuan hidup kita ya. Betul. Tapi memang ada orang yang nggak melihat itu. Ada orang melihatnya dengan hobi, passion ya. Dan passion dia menyukai dengan itu pekerjaan. Ya untuk monthly asal dia cukup sih dia biasanya jalan. Iya, betul. Dia yang penting dia bisa bekerja, terus dia bisa menimba ilmu, menambah wawasannya dia, terus masih ada bulanan lagi kan. Iya. Dan bulanannya tercukupi lah ya. Itulah kira-kira. Iya. Tapi di luar itu semua kan, ya supaya kita tidak jenuh. Mungkin yang teman-teman ini anak-anak SD ini bisa dengar, ya bukan anak SD aja sih. Teman-teman SD ya. Teman-teman SD dan teman-teman semua lah yang bisa lihat kita. Itu secara hobi kita apa nih? Kalau saya kan ada hobinya di musik. Oke. Ya kan? Terus olahraga. Jadi dengan musik itu kita bisa menyalurkan kita hobi. Nah, dengan musik saya belajar dari SD. Hanya sampai sekarang saya bukan cinta sih, tapi bisa memainkan kayak piano, gitar, bass, sedikit drum. Nah, itu aja sih. Sehingga pada saat sekarang saya bisa masuk di dalam, karena saya dari Kristen, saya masuk di pelayanan di gereja. Di dalam 2 minggu sekali saya main musik situ. Oke, keren. Di luar musik itu yang 2 minggu sekali, ada juga saya hobinya paduan suara. Di gereja yang beda. Mirip gitu ya, paduan suara sama musik ya. Di gereja yang beda. Tuh paduan suara. Ya. Nah, artinya jadi itu adalah mengimbang kita, terus kita bisa seumur kita ini bisa banyak teman, bisa saling cerita, pengalaman, sama apa, ya kan? Nah, itu senangnya itu ya. Yang bisa membuat, kalau misalnya gini cerita. Gimana? Ada satu paduan suara yang jamnya itu nggak tentu untuk tampil. Ya, latihan 1 bulan, tampil ibadah 1 kali. Nah, kalau misalnya dapat ibadah yang jam 6 pagi, berarti kita yang paduan suara itu nanti nyanyinya pagi kan? Bangunnya jam 4. Jam 4 pagi kita siap-siap, baru sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi terus latihan setengah jam, terus ibadah, baru kita nyanyi. Itu kalau mikir-mikir kan capek juga kan? Tapi karena kita menyukai, ada imbangan kita menyenangi banyak aktivitas itu. Sisi kita melayani di bidang suara. Itu aja sih yang sekarang aktiviti yang banyak lakukan ya. Yang lain ya tenis, golf masih main, pedal ya sekarang lagi rame pedal gitu ya. Pedal juga. Nah, itu sih yang Oke, itu bisa itu jadi nge-balance ya. Balance ya. Kamu sibuk tadi. Kalau sekarang ini kan orang bilang udah tua lu, gitu kan. Nah, teman-teman ini yang dari sini, namanya banget yang nonton nih.
pasti bilang Iya, 30 orang. lu Kalau 30 orang ya datang. udah tua gitu kan. Jangan mau bilang tua. Kita tuh belum tua, kita senior. Ya. Kalau misalnya tua itu ya, kayaknya kita aduh, udah jalannya susah, udah mahal senang sini. Kita mau, kamu udah tua, udah saya senior aja. Masih akan fit. Yang paling penting ya. Fit. Ya kalau namanya bisa masih olahraga kan masih fit kan. Ya kalau nggak bisa olahraga ini udah diam aja nonton TV, nonton YouTube, nonton hoax, nonton gosip, gitu kan, gitu. Oh ada satu lagi nih mau di sini nih. Apa itu? Gini, ini kan kita teman SD nih. Iya. Ya kan akrab lah. Waktu kecil kan kita kan ya berantemnya kalau sama cewek kan pasti cuma ngomong-ngomong ya. Kalau sama cowok berantemnya tonjokan gitu doang. Berarti setelah SD kan kita kompak nih kan. Nah udah kita kompak kayak gitu di SD terutama Argentina ini, kita kan ada grup ya. Untungnya grup Argentina ini tidak membahas masalah politik. Tapi di grup lain ya, itu ngomongin masalah politik, masalah pilihan, ya kan, perbedaan agama. Wah, akhirnya tuh itu kelompok, itu grup yang bagus-bagus pecah, ributin masalah itu. Ketemu sama teman-teman yang dulu teman kecil main, jadinya ribut. Nah, itu sangat disayangin banget. Ini teman-teman ini nggak denger nih, penonton ini sangat sayang banget karena kita ini kan berteman nih karena kita kompak lah, malah kita ketemu begini, ya kan? Jadi apa resepnya? Jadi itu tidak terjadi. Hindarilah kalau di grup itu perbedaan sendiri aja. Kalau pilihannya misalnya siapa ya, nggak usah ngajak orang, gitu kan? Ini kan ngajak nih, kenapa lo begini, harus begini dong, ini kan gini, nah kalau agama ini harusnya agama ini dong, nah kan kayak gitu. Ini harus dihindari supaya kita tidak bisa jadi domba. Dan terjadilah namanya di podcast ini atau YouTube ini atau dimanapun kita jadinya terjadi adu domba, gampang rusuh, atau gitu. Akhirnya kalau udah gitu kan gampang diganggu sama orang, sayang gitu loh. Jadi menghargai perbedaan ya. Menghargai banget. Dan itu harus sebagai dasarnya juga gitu ya kira-kira ya. Ibu sama ibu apa yang sih? Gak enak sama kamu kan. Lebih tua dari saya. Gue paling panggil ibu ya, Intan aja. Itu. Tadi saya tuh dengerin kamu udah kerja, pindah ke sana ke sini, different industry, different ownership gitu segala macam. Terus gitu udah main band, padel segala macam. Itu membuat kamu bahagia sekarang pasti ya? Atau gimana? Semangat ya. Semangat. Ya kan. Dengan sekarang begini, dengan ada aktivitas, tetap semangat. Tetap semangat. Itu yang harus teman-teman ini, ya teman-teman kita ini kan umurnya sama lah sekarang ya. Ya jangan masa tua lah, gitu kan, jaga kesehatan, tetap olahraga, supaya kita tetap bisa bersama ya. Nah itu yang luka. Kalau menurut Benny tadi ya, bahagia menurut Benny di umur 62 ini apa? 62 benar ya umurmu ya? Apa 60? Atau 59? Gak boleh nyebutin lagi gitu kan? Gak boleh. Atau apa bahagia yang pas di umurmu itu sekarang tuh kayak apa sih sebenarnya sih menurutmu? Ini pertanyaan ini kan susah banget nih. Apa sih menurut saya bahagia berrelatif ya. Kalau kamu udah sekarang senang dengan ngumpul sama teman-teman dan ngumpul sama anak dan keluarga, ya kan, mereka sehat dan bahagia bersama cucu, ya kan, terus semua dicukupkan, bahagia nggak? Ya kan? Nah, seperti itu. Ada orang yang bahagia, ya, asal dia bisa melewati satu hariannya. Bahagia. Ada yang bisa melewati untuk seminggu, di mana minggu berikutnya dia bingung, seminggu itu udah bahagia. Ya kan? Ada juga yang bahagia, dia udah punya semuanya, ya kan? Apa aja yang dia punya, ya kan? Itu bisa juga dibilang bahagia, ya kan?
ada juga hidupnya semua tapi nggak ada masalah gitu kan, nggak mungkin. Oke. Bahagia tapi nggak ada masalah, pasti ada masalah. Dengan kamu seperti ini, kamu udah bahagia, pasti kamu nggak ada masalah nih. Masih ada masalah kan dalam hidup? Setiap orang pasti ada masalah, nggak mungkin. Pasti kan? Kan ada yang bilang katanya setiap manusia punya own battle, Yes. jadi punya pertempurannya masing-masing. Kita nggak bisa bandingkan satu dengan yang lainnya. Iya, gitu. Jadi bagaimana kita sekarang menghadapinya, ya kan? Sebenarnya gitu. Iya, itu. Jadi masing-masing punya cara. Terus bahagia apa enggak? Terus saya udah punya segalanya nih kan. Apa juga punya. Tapi saya merasa masih belum bahagia. Bisa begitu kan? Kenapa kamu belum bahagia? Karena saya belum punya private jet. Kalau saya sudah punya private jet, berarti saya sudah bahagia. Ya, belum tentu begitu punya private jet. Belum Saya tentu. pengen punya yang lain. Ya, macam-macam ya. Lagi. Jadi kamu private jet diparkir di mana? Nggak kepikiran, saya ngeri di atas sendirian private jet. Mendingan rame-rame. Kalau Benny misal balik ke umur 20 tahun, Ben, Ya. apa yang kira-kira kamu mau lakukan berbeda? Umur 20 tahun. Jadi 40 years from now gitu, back 40 years from now. Apa yang kamu mau lakukan berbeda? 20 tahun yang lalu gitu ya. No, 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu ya. 40 tahun lalu berarti sekitar masih 20 tahun ya. Lagi berlulus kali ya tuh ya. Ya banyak lah pasti ya. Kita mau sukses, mau sebagai profesional, mau bisa segalanya lah. Kalau sekarang, kalau dulu aja pas umur 20 tahun, 25 tahun, jadi kusen kan gue bikin hebat. Gua akan jadi begini, gua begini. Terus kita pikir, ya telat nggak bisa bikin apa-apa, karena terbatas apa yang kita bisa buatkan. Jadi kalau kamu apa nih, kalau misalnya kira-kira punya pilihannya, punya pemikiran kalau 40 tahun yang lalu, apa yang kamu mau buat? Aku sih paling, saya mau akan belajar lebih banyak dari sekarang. Saya akan mau belajar lebih yang waktu itu ya. Terus saya mau bisa lebih berani memutuskan, lebih percaya diri. Itu yang lebih percaya diri ya. Bukan berarti saya nggak percaya, lebih percaya diri. Lebih decisif, lebih tahu tujuan hidup gitu. Itu mungkin lebih menyenangkan. Mungkin ya. Ya pun sekarang mungkin tahunya mungkin akhir-akhir ya. Mungkin itu bisa lebih sukses gitu ya. Tadi dalam bentuk yang berbeda tadi Benny bilang kan ya. Oh ya kalau punya ini jadi bisa lebih sukses. Tapi kan kita artinya kan bisa lebih punya tujuan gitu kan. Ya jelas ya. Ya karena kita udah melewati, makanya kita berpikir begitu. If gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya if berarti ya udah nggak mungkin lagi. If close ya. Nah sekarang nih kita udah mau the end of our podcast session ya. Kira-kira Benny mau kasih apa nih? Apa namanya? Sharing apa yang Benny mau pesan sebagai tadi yang misalnya udah bekerja, udah sukses karir, udah menikmati jatuh bangunnya, kan karir, udah gitu sempat di sekolah juga sempat ada nakal, ada enggak, ada terlambat, ada enggak, sekolah ke luar negeri segala macam gitu kan banyak banget, olahraganya udah banyak, udah suka olahraga daripada ada golf, bisa musik segala macam, pokoknya penuh deh, begitu lengkap bisa dibilang ya. Ceritanya Benny nih kan, setiap orang punya cerita. Nah ini apa yang Benny mau sampaikan, message kehidupan yang bisa disampaikan ke teman-teman yang lain? Kalau teman-teman kita ini sekarang pasti bicara anak punya cucu. Anak cucu ya. Kalau misalnya anak ya atau cucu diusahakanlah untuk bisa anak itu dikasih pendidikan musik atau olahraga. Harus musik dan olahraga ya. Kalau kamu mau sekarang ini orang mainnya, anak-anak pada main game, Oke lah main game tapi akhirnya jadi jago IT ya, tapi kebablasan, ya kan? Jadi sendiri gitu ya maksudnya. Komunikasi, pintar komunikasi kalau dia lagi main game, dia ada chatting sama lawan gamenya, ya kan? Nah itu hindari kalau bisa diteteskan anak sekarang, kan? Nah kalau dia bisa mempunyai satu hobi itu bagus banget, bisa mendukung dia belajar, ya kan, nggak bosan, ada variasi. Kalau orang tua yang kayak kita gini,
yang Intan tanya apa sih yang mau ngasih ke teman-teman, tetap semangat. Oke. Ya, hadapi semua, semangat. Ya kalau misalnya gitu, ya pasti mendekati dirilah ya, berdoa Mendekatkan selalu diri. ya kan. Nah, itu. Nah kadang-kadang ya, kalau kita lihat teman-teman kita yang lagi ngumpul, ada yang nggak semangat dan Oke. yang masih kalau ngumpul diem, Oke. ya mungkin ada masalah banyak. Hmm. Ya dengan masalah-masalah itu kita sebagai teman paling nggak kan kita bisa saling sharing ya, sharing. Makanya saya pernah bicara sama Gutum, saya bilang Gutum kan berarti ketua umum ya, bagi pemimpinan ketua dari alumni SD Argentina, ya kan. Kebetulan yang pimpin ini sekarang seorang profesional, ahli manajemen. Insya Allah. Pinter banget lah dulu lah. Insya Allah. Nah, artinya pada saat itu mau ada sesuatu bisnis, usaha yang mau kita kembangkan itu, ya tujuannya kita melihat mereka-mereka yang teman-teman kita yang membutuhkan. Oke. Ya, kadang-kadang kalau teman kita dikasih success money ini, kita bantu, udah selesai habis. Tapi kalau ada sesuatu yang dibuat bisa terus, dia bisa membantu mereka dan mereka ikut aktif, bisa menjadi pemasukan penghasilan, kan gitu. Iya benar. Ya. Kita kasih kailnya ya Pak. Kita kasih kailnya, bukan kita kasih sumbangan sekali sudah itu. Nah itulah, Ibu sebagai ketua ya Intan ya titip aja negara Indonesia ini biar kamu bisa. Wah, kejadian banget kalau buat saya. Negara IKAL. Argen 75. IKAL ya di Argentina ini. Argentina itu aslinya SD Argentina loh, bukan Argentina yang asli sana. Memang jadi Argentina ini memang pada saat mereka datang ke sini, mereka melihat SD ini menjadi perlu dibantu waktu itu kan, dirubahlah menjadi SD Argentina. Namanya apa SD Argentina. Sekarang SDN Gondang Dia 01. SDN Gondang Dia 01. Jalan Burung masih ada tulisannya SD Argentina. Inilah, tapi depannya masih sama. Ya inilah hasilnya SD Argentina. Ya kita semuanya nih, semuanya para penontonnya juga nih. Patut dicontoh kayak Intan. Amin. Dia Intan sama Pertiwi kan? Pratiwi nama saya. Bukan Pertiwi ya? Bukan. Pratiwi. Pratiwi. Emang kamu tahu arti Pratiwi? Pratiwi Bumi Pertiwi. Pertiwi kan? Iya. Bumi Pertiwi kan? Pertiwi bisa itu juga. Kamu sebagai nama Pertiwi Bisa, atau artinya Pertiwi ya Pak? Pertiwi itu bumi kita, tempat kita di. Iya apa artinya sih saya kadang-kadang saya mikir nih, kenapa Intan Pertiwi apa artinya? Makanya betul Dulu kenapa? Karena dulu bapak saya kepingin menjadi intan di bumi Pertiwi. Oke, cemerlang ya. Kira-kira begitu. Contoh Ya bisa ya. Kira-kira begitu kan pasti setiap orang tua punya doa ya. Iya. Dia doa diberikan nama pasti ada doa kan. Iya. Sebenarnya sebenarnya doa kan memberi Iya, nama betul. ke orang tua. Terbukti memang sih kamu jadi Intan. Insya Allah. Iya. Coba kalau kamu namanya jadi Akik gitu lah. Beda lagi kan. Intan. Oke. Wow, keren banget nih sesi kita. Menurut saya santai, tapi kita bisa dapetin semuanya, bisa dapetin ngorek bener-bener apa itu namanya perjalanan hidupnya Benny. Benny juga menurut saya sih balance semuanya, artinya dari karirnya, terus jadi misalnya ke gerejaannya ya kan tadi dan musiknya ya. Itu benar-benar satu hal yang bagus lah menurut saya, cukup balance lah, kalau bagus tuh relatif ya, tapi cukup seimbang satu dengan yang lain. So thank you banget Ben, udah sharingnya jujur, pokoknya apa benar-benar seadanya, jelas dan sebagainya. Tanpa ada skrip ya. Iya, tanpa skrip. Semoga maju aja, kadang-kadang kita jawabnya juga bingung. Waduh. Iya, nggak apa-apa. Semoga ini juga kan, semoga podcast ini paling nggak pasti ada menginspirasi. Saya selalu percaya bahwa saya selalu bilang bahwa setiap orang punya cerita. Jadi cerita satu dengan satu yang lain dan bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi jangan apa namanya, aduh aku tuh nggak. Setiap orang tuh pasti hebat. Setiap orang pasti hebat. Ya. Mungkin sebelum kami ini. Semangat. Itu dia pesannya Benny. Terus semangat selain tadi apa? Konsisten, integritas. Ya, terus yang paling penting adalah semangat. Oke. Ini kalau nggak biasa orang kakak dia nggak mungkin bisa kulit cepet. Iya. Nah,
menurut Benny tadi yang saya coba sampaikan, peluang selalu ada dimanapun Anda berpijak. Berikanlah kesempatan pada diri Anda untuk mencoba. Ya, oke, teman-teman semuanya, para pemirsa podcast IKAL Argen 75, menurut saya sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih Benny sekali lagi kehadirannya, sharingnya, semuanya. Kita ketemu lagi di podcast IKAL Argen 75 berikutnya. Terima kasih.